Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat berjumpa kembali pada presentasi di kesempatan ini. Pertama-tama kami manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan kita kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali pada presentasi di kesempatan ini. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta yang telah memberikan kami kesempatan untuk membawakan presentasi di kesempatan ini. Sebelum memulai presentasi, kami izinkan saya untuk memperkenalkan tim rekan saya. Baik, kami dari kelompok 13. Saya bersama rekan saya sendiri atas nama Kristiana Ehandiken dan rekan saya atas nama Saudari Imelda S. Yelipele. Halo. Pada kesempatan ini kami berdua akan membahas terkait risk assessment, risk-based discussion, dan making and dashboard reporting. Kita tahu bahwa manajemen risiko dalam organisasi modern saat ini adalah elemen yang mendasar untuk dapat memastikan stabilitas pertumbuhan yang berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang berkembang dan semakin cepat berubah. Nah, kita bicara soal risiko bukan lagi sesuatu yang bisa diabaikan atau dianggap sebagai masalah yang teknis. Risiko selalu ada di setiap proses bisnis, mulai dari inovasi produk, kepuasan pelanggan, hingga operasional sehari-hari. Jika kita tidak kelola risiko dengan baik, risiko itu bisa berkembang menjadi ancaman yang serius yang dapat merugikan atau bahkan membahayakan keberlanjutan suatu organisasi. Untuk itu perlu kita pahami bahwa risiko tidak hanya berdampak negatif dalam manajemen risiko modern saat ini, namun risiko dipandang sebagai mata uang dua sisi, di mana di satu sisi risiko memang menghadirkan tantangan, tetapi di sisi yang lain risiko juga dapat menawarkan peluang. Dengan pendekatan yang benar, kita dapat mengubah ketidakpastian menjadi sumber daya strategis yang dapat membantu untuk lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Dengan kata lain, manajemen risiko bukan sekedar pencegahan bencana. Ini adalah pendekatan yang memungkinkan suatu organisasi untuk bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian. Melalui manajemen risiko yang efektif, organisasi dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi eksternal, melindungi aset yang berharga, dan membangun kepercayaan diri para pemangku kepentingan. Itulah sebabnya mengapa manajemen risiko begitu penting dan harus menjadi bagian integral dari strategi organisasi modern saat ini. Nah, untuk itu tujuan kita dalam presentasi pada kesempatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam
tentang bagaimana kita dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam organisasi, serta bagaimana mengambil keputusan berbasis risiko, dan pelaporan melalui dashboard untuk dapat membantu dan kita dapat menciptakan nilai dan mencapai suatu tujuan bisnis yang lebih efektif. Nah, topik-topik yang kita akan bahas di sini sangat menarik. Ada 3 topik menarik seperti overview yang sudah terlihat di slide kita, yaitu risk assessment atau penilaian risiko, risk-based decision making, dan yang terakhir adalah dashboard reporting. Kita lanjut pada pengertian risk assessment. Risk assessment atau penilaian risiko adalah suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi. Secara luas, dapat dipahami juga bahwa risk assessment adalah sebuah alat strategis yang memungkinkan kita untuk dapat mengambil keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko yang terjadi. Tujuan dari risk assessment sendiri adalah untuk memahami risiko yang mungkin dihadapi dan akan dihadapi sehingga langkah-langkah mitigasi atau pencegahan dapat diambil. Nah, penilaian risiko memungkinkan organisasi untuk dapat memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, sehingga dapat membantu dalam pembuatan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan lebih strategis untuk mendatangkan keuntungan pada organisasi. Adapun tujuan dari penilaian risiko atau risk assessment sendiri dibagi menjadi 4 tujuan utama. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko sendiri adalah langkah awal dari risk assessment dalam mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin mempengaruhi organisasi. Risiko ini bisa berasal dari internal, seperti masalah operasional, sumber daya manusia, atau teknologi. Dan juga bisa berasal dari eksternal, seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi, atau bencana alam. Nah, teknik identifikasi risiko dapat mencangkup beberapa, yaitu yang pertama wawancara, brainstorming, analisis data histori, serta penggunaan checklist atau survei risiko. Nah, ini nanti kita bisa bahas di slide yang berikut biar lebih menarik lagi. Nah, yang kedua adalah analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah kita dapat menganalisis risiko tersebut untuk memahami sejauh mana risiko tersebut dapat berdampak pada organisasi. Analisis ini dapat melibatkan penilaian dengan 2 faktor utama. Yang pertama, dampak atau impact. Seberapa besar efek tersebut, risiko tersebut jika risiko itu terjadi, ini kita dapat lihat risiko tersebut berkisar dari dampak rendah hingga ke dampak yang sangat signifikan. Faktor yang kedua adalah kemungkinan terjadinya atau likelihood. Nah, seberapa besar kemungkinan risiko terjadi? Kalaupun terjadi, ini dapat diukur pada skala dari rendah hingga tinggi. Kedua analisis ini bisa dapat dilakukan secara kualitatif menggunakan deskriptif atau skala sederhana atau kualitatif menggunakan data statik dan permodelan. Tujuan yang ketiga dari risk assessment adalah evaluasi risiko. Setelah risiko dianalisis,
tahap evaluasi bertujuan untuk mengelompokkan risiko sederhananya berdasarkan prioritasnya. Risiko dengan dampak tinggi dan kemungkinan tinggi umumnya mendapat prioritas lebih untuk segera dapat ditangani. Evaluasi ini sering menggunakan risk matrix yang memetakan dampak dan memungkinkan untuk memberikan gambaran visual tentang risiko mana yang paling penting. Selanjutnya, tujuan dari risk assessment yang keempat adalah penanganan risiko. Pada tahap ini, biasanya organisasi menentukan strategi untuk menangani setiap risiko berdasarkan hasil evaluasi. Nah, pilihan penanganan risiko umumnya dapat meliputi yang pertama, menghindari, di mana perusahaan dapat mengeliminasi risiko dengan menghindari aktivitas yang menyebabkan risiko tersebut. Yang kedua, mengurangi atau mitigasi. Mengurangi kemungkinan atau dampak risiko dengan mengambil tindakan yang lebih proaktif. Yang ketiga, mentransfer atau transfer, di mana perusahaan mengalihkan risiko kepada pihak lain, misalnya dengan asuransi atau kontrak kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah menerima risiko, di mana organisasi memutuskan untuk menerima risiko karena dampaknya minimal atau karena biayanya mungkin lebih bermanfaat dan bisa dapat dimitigasi. Yang terakhir adalah pemantauan dan tinjauan. Risiko yang bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis perlu dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa penanganan risiko masih efektif. Proses monitoring ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan strategi jika ada perubahan yang signifikan dalam lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Nah, mengapa penilaian risiko itu penting? Kenapa penilaian risiko itu penting? Karena yang pertama, untuk mencegah kegagalan, di mana dengan melakukan penilaian risiko, kita dapat mengantisipasi potensi kegagalan dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadinya kerugian yang lebih besar. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi. Penilaian risiko membantu kita dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, sehingga kita dapat menghindari pemborosan. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan yang kompetitif, di mana suatu organisasi mampu mengelola risiko dengan baik dan akan memiliki keunggulan yang kompetitif dan jauh lebih baik. Terakhir, memenuhi persyaratan regulasi. Banyak peraturan dan standar yang mewajibkan untuk melakukan penilaian risiko, sehingga penilaian risiko itu penting untuk memenuhi persyaratan dari regulasi itu sendiri. Dari langkah-langkah itu, kita tahu bahwa penilaian risiko itu sangat penting karena membantu organisasi dalam mengelola risiko secara proaktif dan membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi yang tidak pasti, sehingga kedepannya dapat membuat keputusan yang pas sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk di langkah-langkah utama dalam penilaian risiko. Yang pertama adalah kita dapat menetapkan konteks bisnis. Langkah awal adalah dengan menentukan batas-batas penilaian risiko. Hal ini mencakup identifikasi unit bisnis, proyek, atau aktivitas spesifik yang akan dievaluasi. Tujuannya
adalah untuk mendefinisikan tujuan bisnis yang secara jelas akan membantu dalam mengidentifikasi risiko yang relevan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan juga dalam proses ini, sehingga sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang jauh lebih luas. Yang kedua, identifikasi risiko utama. Identifikasi risiko dengan menggunakan seperti yang tadi telah kita sebutkan di atas, yaitu yang pertama brainstorming. Melalui teknik brainstorming ini, perusahaan atau organisasi dapat berbagi potensi risiko dan juga dapat mengidentifikasi baik risiko internal maupun juga risiko eksternal. Nah, selanjutnya juga dapat menggunakan analisis SWOT, di mana analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi organisasi itu sendiri. Selanjutnya, menggunakan metode kualitatif dengan teknik seperti checklist, diagram alur, atau analisis HAZOP dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko secara sistematis. Dan yang ketiga, langkah-langkah utama dalam penilaian risiko adalah evaluasi probabilitas dan dampak. Evaluasi probabilitas dan dampak dapat dilihat melalui probabilitas, artinya melalui kemungkinan terjadinya suatu risiko. Dampaknya dapat kita lihat atau dinilai tingkat keparahan risiko tersebut jika terjadi risiko di suatu organisasi. Nah, evaluasi probabilitas juga bisa menggunakan matriks risiko seperti hasil evaluasi dari probabilitas dan dampaknya dapat digambarkan dalam matriks risiko untuk memvisualisasikan tingkat risiko secara keseluruhan. Yang keempat, evaluasi efektivitas kontrol. Nah, efektivitas kontrol di sini yang pertama, kontrol existing, di mana kita dapat mengevaluasi apakah kontrol yang sudah ada cukup efektif untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi. Dan yang kedua adalah kesenjangan kontrol. Baik, di sini bagaimana kita dapat mengidentifikasi kesenjangan kontrol antara kontrol yang ada dengan kontrol yang dibutuhkan. Yang kelima, dari langkah-langkah utama dalam penilaian risiko adalah strategi manajemen risiko. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk strategi manajemen risiko itu sendiri. Yang pertama, mitigasi, di mana manajemen mengambil tindakan untuk mengurangi probabilitas atau dampak risiko dari organisasi tersebut dengan cara mitigasi risiko. Yang kedua, langkah selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan manajemen yaitu dengan mentransfer, di mana manajemen memindahkan risiko kepada pihak lain, misalnya seperti asuransi, sehingga dapat mengurangi risiko yang timbul. Yang ketiga adalah menerima, di mana organisasi sendiri dapat menerima risiko itu jika biayanya dapat dimitigasi atau ditransfer karena terlalu tinggi. Yang terakhir adalah menghindari, di mana manajemen menghindari aktivitas yang memicu risiko yang terlebih tinggi itu.
Kita lanjut di slide yang berikut, yaitu tentang metodologi penilaian risiko. Ada 4 fase penilaian risiko, diantaranya yang pertama adalah pengaturan fondasi. 4 fase penilaian risiko, diantaranya fase yang pertama adalah pengaturan fondasi. Fase ini merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam membangun kerangka penilaian risiko. Nah, ini termasuk dalam menentukan konteks atau lingkup penilaian risiko. Fondasinya kita tentukan dulu ya, ruang lingkupnya seperti mengidentifikasi tujuan dan sasaran lingkungan operasional, baik dari segi bisnis, proyek, atau proses evaluasi untuk kita dapat memahami risiko dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan ini. Nah, memilih kerangka penilaian risiko yang sesuai, seperti kita bisa dapat menggunakan ISO 3100 atau COSO RM, atau juga kerangka kerja spesifik dalam industri, serta menetapkan kriteria untuk mengukur probabilitas dan dampak risiko. Misalnya, seperti kita dapat menggunakan skala numerik atau deskriptif. Selanjutnya, dari pengaturan fondasi ini juga, kita juga dapat membangun kebijakan risiko, di mana penyusunan kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko yang sesuai dengan nilai-nilai daripada budaya organisasi. Pengaturan fondasi selanjutnya yaitu menentukan toleransi risiko, di mana kita menyusun kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya organisasi. Selanjutnya, menentukan toleransi risiko, di mana kita dapat mengidentifikasi batas risiko yang dapat diterima oleh suatu organisasi sehingga menjadi panduan dalam mengevaluasi risiko tersebut. Dan yang terakhir adalah kita dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan pengaturan fondasi pada fase penilaian risiko, yaitu dengan menyusun tim manajemen risiko dan menetapkan tanggung jawab sehingga semua pihak yang terkait memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam pengaturan fondasi untuk penilaian risiko ini. Sehingga dalam fase pengaturan fondasi ini memberikan suatu fondasi yang kuat bagi seluruh siklus penilaian risiko dan memastikan bahwa proses selanjutnya sesuai dengan visi dan misi dari strategi suatu organisasi tersebut itu sendiri. Yang kedua, fase yang kedua atau fase selanjutnya yaitu identifikasi dan penilaian risiko, di mana pada fase kedua ini berbagai potensi risiko, mulai dari mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dan menganalisis berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya. Ada langkah-langkah utama dalam fase mengidentifikasi dan penilaian risiko ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi risiko itu sendiri, di mana kita dapat menggunakan metode seperti wawancara, survei atau brainstorming, atau analisis data historis untuk mengenali risiko yang mungkin akan timbul dan terjadi.
Yang kedua, dalam identifikasi penilaian risiko adalah penilaian risiko dari awal. Penilaian setiap risiko berdasarkan dampak potensial dan peluang terjadinya. Nah, analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dan menggunakan diagram alir untuk memvisualisasikan proses bisnis dan mengidentifikasikan titik-titik yang rentan risiko serta menggunakan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya dari identifikasi dan penilaian risiko adalah prioritas dari risiko itu sendiri, di mana kita dapat menggunakan alat seperti risk matrix untuk memetakan risiko dan mengelompokkannya berdasarkan prioritas dengan dampak dan kemungkinan tinggi yang akan diperhatikan dan dibandingkan dengan risiko dengan dampak yang kemungkinan lebih rendah. Pada fase identifikasi dan penilaian risiko ini, di sini kita dapat memahami bahwa risiko utama perlu diperhatikan dan memberikan gambaran awal mengenai urgensi pada setiap risiko. Yang ketiga dari fase ini adalah penyelamatan mendalam dan kuantifikasi risiko atau risk depth, div, and quantification. Setelah risiko kita identifikasi, kita analisis secara umum. Fase ketiga melibatkan analisis yang lebih rinci untuk memahami risiko-risiko utama dengan lebih mendalam. Maka yang terakhir adalah penyelaman mendalam dan kualifikasi risiko. Nah, langkah-langkah dalam fase ini adalah termasuk dengan analisis rinci terhadap risiko utama. Bagaimana dan di mana kita dapat melakukan penilaian menyeluruh terhadap risiko dengan menggunakan data yang lebih mendalam dalam metode lanjutan seperti analisis skenario, permodelan statistik, atau simulasi Monte Carlo. Yang kedua dari penyelaman mendalam dan kualifikasi risiko adalah pengukuran kualitatif dan kuantitatif, di mana di sini diperoleh angka spesifik atau skor yang mencerminkan tingkat risiko lebih akurat, misalnya dengan mengukur risiko keuangan atau kualifikasi risiko operasional. Dan yang terakhir dari penyelaman mendalam dan kualifikasi risiko adalah penilaian interaksi risiko, di mana kita dapat memahami bagaimana risiko tertentu dapat saling mempengaruhi satu sama lainnya atau dapat berpotensi menjadi risiko yang lebih besar bila dikombinasikan. Di sini dalam 4 fase ini, dan fase ketiga ini, kita bisa dapat melihat lebih detail tentang risiko-risiko penting dan signifikan yang dapat membantu merancangkan supaya kita bisa dapat memitigasi risiko dan juga dapat mengambil langkah-langkah yang lebih akurat. Dan pada fase yang keempat adalah integrasi dengan bisnis dan RM. Pada fase terakhir ini, hasil dari penilaian risiko diintegrasikan ke dalam proses dan strategi bisnis secara keseluruhan. Dalam hal ini, integrasi dengan bisnis dan RM ini dapat melibatkan penetapan, yang pertama adalah penetapan rencana tindakan, di mana
penentuan respon yang paling sesuai untuk setiap risiko berdasarkan penilaian sesuai dengan menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko. Dan yang kedua, menyelaraskan dengan sasaran bisnis. Bagaimana di sini mengintegrasikan manajemen risiko dengan sasaran dan kegiatan operasional sehingga manajemen risiko menjadi bagian dari pengambilan keputusan sehari-hari. Dan yang ketiga, dari integrasi dengan bisnis dan RM adalah pelaporan dan komunikasi, di mana penyusunan pelaporan risiko untuk pemangku kepentingan serta memastikan bahwa risiko yang teridentifikasi dan rencana mitigasinya dapat dikomunikasikan dengan baik di seluruh perusahaan atau organisasi tersebut. Dan yang terakhir dari integrasi dengan bisnis dan RM adalah monitoring dan evaluasi, di mana penyusunan prosedur pemantauan berkala untuk memastikan efektivitas strategi risiko yang diterapkan sesuai serta dapat menyesuaikan pendekatan bila terjadi perubahan dalam lingkungan bisnis atau profil risiko. Nah, dari fase integrasi ini, kita dapat memastikan bahwa penilaian risiko tidak hanya menjadi sebuah proses yang dapat dipisahkan atau terpisah, tetapi ini menjadi bagian yang integral dari manajemen strategi organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, mengintegrasikan RM, perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang jauh lebih informatif dan adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya, kita akan masuk pada studi kasus di sini, penggunaan Microsoft SharePoint oleh Bank Amerika untuk pengembangan sistem pelaporan. Implementasi Microsoft SharePoint oleh Bank of America mengembangkan sistem pelaporan merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Namun seperti halnya proyek teknologi besar lainnya, proyek ini juga membawa sejumlah risiko yang patut untuk dapat dikelola dengan baik. Ada beberapa analisis risiko dalam konteks kasus Bank of American dan Microsoft SharePoint ini. Yang pertama, analisis pertama adalah risiko teknis, di mana kompatibilitas risiko adanya ketidaksesuaian antara sistem SharePoint dengan sistem legacy yang sudah ada di Bank of America. Dari hal ini juga terjadi suatu penurunan kinerja akibat sistem dan volume data yang besar atau kompleksitas pelaporan, dan juga risiko keamanan data yang sensitif akibat serangan cyber atau kesalahan konfigurasi. Analisis selanjutnya dari Bank of America adalah risiko bisnis. Nah, di sini di risiko bisnis ini bagaimana penerima atau Bank Amerika sendiri
menggunakan ini, penerima penggunaan ini resikonya menolak penggunaan SharePoint ini sendiri terhadap sistem baru karena kurangnya pelatihan atau antarmuka yang tidak user friendly. Yang selanjutnya adalah gangguan operasional. Dari penggunaan SharePoint ini terjadi juga risiko gangguan pada operasi bisnis selama proses migrasi atau implementasi. Dan yang selanjutnya dari risiko bisnis penggunaan Bank of American and Microsoft SharePoint ini adalah biaya, di mana terjadi pembengkakan biaya akibat keterlambatan proyek atau terjadinya perubahan yang spesifik. Dari kasus Bank of American dan Microsoft SharePoint ini, penilaian risiko ini dapat menggunakan kerangka kerja untuk pengelolaan risiko-risiko tersebut. Nah, di sini Bank American kemungkinan besar telah menggunakan kerangka kerja penilaian risiko yang terstruktur seperti COSO RM atau ISO 3100, di mana kerangka ini menyediakan langkah-langkah yang sangat sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko itu sendiri. Langkah-langkah penilaian risiko yang dilakukan oleh Bank of America adalah yang pertama, mengidentifikasi risiko melalui berbagai teknik seperti yang telah kita bicarakan dan kita sampaikan pada presentasi di atas. Yang pertama ya seperti brainstorming, analisis SWOT, dan FMI atau Failure Method and Effectiveness Analysis. Bank of America mengidentifikasi risiko yang terkait dengan proyek SharePoint ini. Langkah-langkah selanjutnya dalam penilaian risiko yang mungkin dapat dilakukan adalah analisis risiko, di mana Bank of America mengevaluasi dan melakukan efektivitas kontrol yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan kontrol yang terjadi. Dan yang ketiga, langkah-langkah dalam penilaian risiko yang dilakukan, yang mungkin dapat dilakukan oleh Bank of America adalah dengan perencanaan tanggap darurat, di mana penyusunan rencana ini mengatasi risiko-risiko yang tidak dapat dihindari seperti insiden keamanan cyber atau gangguan kegagalan sistem. Nah, penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko ini, Bank of America kemungkinan telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko tersebut, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa ketika prinsip-prinsip itu digunakan oleh Bank of America, mereka lebih proaktif dalam mengidentifikasi risiko yang dilakukan sejak tahap awal proyek ini dilaksanakan. Yang kedua, ketika menerapkan ini, prinsip-prinsip manajemen risiko ini, Bank American juga bisa lebih kolaboratif sehingga dapat melibatkan berbagai pihak termasuk pihak IT, bisnis, dan juga pihak keamanan. Dan yang selanjutnya ketika
mereka menggunakan prinsip-prinsip manajemen risiko ini, proses penilaian risiko dapat dilakukan secara berkala untuk dapat mengidentifikasi risiko baru dan dapat juga mereka mengevaluasi efektivitas tindakan untuk melakukan mitigasi risiko. Selanjutnya, ketika prinsip-prinsip manajemen risiko ini mereka terapkan, Bank Amerika lebih fokus pada risiko-risiko yang memiliki dampak paling spesifik terhadap pencapaian tujuan bisnisnya. Sehingga dari kasus Bank of America ini menunjukkan pentingnya penilaian risiko dalam proyek pengembangan sistem informasi besar dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif. Organisasi juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan proyek dan memastikan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu sistem yang baru. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Kita masih dalam studi kasus. Yang selanjutnya adalah studi kasus empiris dalam penilaian risiko. Nah, di sini kita akan bahas terkait contoh Global Risk Report, penilaian risk ekonomi makro secara global, dan juga dampak risikonya perubahan yang secara iklim dan ketidakstabilan geopolitik terhadap sektor keuangan. Oke, kita akan laporan risiko global seperti yang diterbitkan pada Forum Ekonomi Dunia menyajikan potret yang komprehensif tentang risiko-risiko paling mendesak yang dihadapi di dunia. Dari beberapa studi empiris yang mendasar, laporan ini menggunakan berbagai metodologi, mulai dari survei ahli hingga analisis data yang kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu di mana data ekonomi makro, iklim, dan sosial digunakan untuk mengidentifikasi tren dan kolerasi. Misalnya seperti analisis regresi dapat mengukur sejauh mana perubahan suhu global berkorelasi dengan frekuensi bencana alam dan dampaknya terhadap PDB suatu negara. Dari survei para ahli juga, di sini para ahli dari berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, dan lingkungan memberikan penilaian yang subjektif terhadap risiko-risiko yang mereka anggap paling mendesak. Hal ini memungkinkan untuk menangkap risiko-risiko yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif seperti risiko geopolitik. Nah, risiko perubahan iklim atau geopolitik adalah merupakan suatu ancaman bagi sektor ekonomi. Dari laporan risiko global secara konsisten, di sini menempatkan bahwa perubahan iklim dan ketidakstabilan geopolitik sebagai dua risiko utama yang dapat mengancam stabilitas ekonomi global. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan iklim. Perubahan iklim itu seperti perubahan fisik, risiko fisik, atau juga risiko transisi, di mana kalau risiko fisik sendiri adalah seperti kenaikan air laut, cuaca ekstrim, dan degradasi lingkungan dapat menyebabkan kerugian aset
fisik dan aset yang secara signifikan bagi lembaga keuangan. Sedangkan resiko transisi sendiri, di sini resiko transisi menuju ekonomi yang rendah karbon dapat memicu perubahan regulasi yang drastis sehingga dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan yang masih bergantung pada energi fosil. Selanjutnya, dari resiko global ini terjadi ketidakstabilan geopolitik. Dari ketidakstabilan geopolitik ini juga adanya terjadi volatilitas pasar, di mana terjadi konflik geopolitik dapat menyebabkan fluktuasi tajam pada pasar keuangan sehingga meningkatkan risiko kredit dan risiko likuiditas. Lalu terjadi juga gangguan rantai pasok. Di situ akan terjadi disrupsi pada rantai pasok global akibat konflik sehingga dapat mengganggu aktivitas bisnis dan meningkatkan inflasi. Dampak terhadap sektor keuangan dari ketidakstabilan ini, Global Risk Report ini, dampaknya juga terhadap sektor keuangan. Yang pertama adalah penilaian kredit, di mana lembaga keuangan perlu dapat menyesuaikan model penilaian kredit untuk memperhitungkan risiko-risiko terkait iklim dan juga terkait dengan geopolitik. Dampak selanjutnya untuk sektor keuangan adalah alokasi aset, di mana investor perlu melakukan diversifikasi portofolio untuk mengurangi exposure terhadap risiko-risiko yang sistematik. Yang selanjutnya dari dampak terhadap sektor keuangan adalah manajemen risiko itu sendiri, di mana lembaga keuangan perlu memperkuat sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko baru yang akan muncul. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari beberapa studi kasus seperti terjadinya badai Sandy. Badai Sandy yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2012 memberikan gambaran yang nyata tentang dampak fisik perubahan iklim terhadap sektor keuangan. Banyak perusahaan asuransi mengalami kerugian besar akibat klaim yang membanjiri dari badai Sandy ini. Selanjutnya ada juga studi kasus dari perang dagang AS versus China, di mana perang dagang antara Amerika Serikat dan China ini telah menyebabkan ketidakpastian global dan volatilitas pasar yang sangat signifikan. Nah, dari studi empiris dalam penilaian risiko ini, kita dapat melihat laporan risiko global menunjukkan bahwa perubahan iklim dan ketidakstabilan geopolitik merupakan ancaman serius bagi stabilitas sektor ekonomi, lembaga keuangan, investor, dan pembuat kebijakan. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa bekerja sama untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk dapat bersama-sama menghadapi risiko-risiko yang akan terjadi. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya adalah checklist diri dan penilaian risiko. Selanjutnya, kita akan bahas tentang checklist evaluasi dari penilaian risiko yang merupakan alat penting untuk penilaian kematangan dan efektivitas proses penilaian risiko dalam suatu organisasi
Nah, checklist ini adalah daftar periksa yang akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan atau organisasi telah berhasil mengidentifikasi, mengelola, dan juga mengintegrasikan risiko ke dalam suatu pengambilan keputusan bisnis. Maka itu penting untuk dapat dilakukan checklist untuk evaluasi diri. Kenapa checklist ini sangat penting? Nah, checklist ini penting karena dapat membantu untuk perusahaan mengukur kematangan proses manajemen risiko itu sendiri. Artinya, apakah penilaian risiko yang dilakukan sudah sistematis, menyeluruh, ataukah apakah hasil dari penilaian risiko itu benar-benar dapat mengambil keputusan atau masih ada kesenjangan antara hasil keputusan bisnis untuk apakah, nah kita masih bahas tentang checklist di sini atau masih ada kesenjangan antara hasil penilaian dengan tindakan yang diambil oleh manajemen. Dengan checklist ini sendiri, perusahaan atau organisasi dapat melakukan evaluasi secara mandiri untuk mengetahui seberapa baik mereka, seberapa mereka sehingga checklist ini sangat perlu untuk mengidentifikasi risiko. Apakah perusahaan atau organisasi sudah mengidentifikasi risiko yang relevan atau semua unit bisnis, atau apakah risiko tersebut termasuk dari risiko internal atau eksternal. Dari sini juga, dari checklist evaluasi diri penilaian risiko ini, kita dapat menilai dampak dan probabilitas. Apakah evaluasi probabilitas dan dampak risiko sudah akurat? Atau apakah sebesar keyakinan kita terhadap data yang kita gunakan dalam penilaian risiko? Kontrol dari mitigasi risiko ini sendiri, apakah kontrol yang diterapkan sudah memadai untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi, atau apakah ruang untuk mengidentifikasi kontrol tersebut? Nah, contoh penggunaan checklist. Bapak Ibu bisa lihat di layar sini juga. Ada contoh penggunaan checklist di mana evaluasi penilaian yang dirancang untuk membantu perusahaan dapat menilai efektivitas dan kematangan proses manajemen risiko. Checklist ini dibagi menjadi beberapa kategori utama, mulai dari identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga respon dan tanggung jawab risiko. Di sini pada setiap kategori ada beberapa pertanyaan evaluasi yang wajib harus dijawab dengan ya atau tidak. Jika ada jawaban tidak, berarti perusahaan perlu menindaklanjuti dan melakukan perbaikan pada aspek-aspek tersebut yang bisa ditulis dalam kolom tindak lanjut. Misalnya dalam identifikasi risiko, pertanyaan pertama, apakah semua risiko yang relevan telah diidentifikasi, baik internal maupun eksternal? Jika jawabannya tidak, maka perlu dilakukan langkah tambahan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin belum dipetakan. Nah, Bapak Ibu, di bagian kontrol dan mitigasi risiko, kita perlu memperhatikan seperti apakah kontrol yang ada dan sudah efektif dalam mengurangi dampak risiko. Jika ditemukan kelemahan, maka tindakan koreksi harus segera dilakukan untuk memperbaiki kontrol tersebut.
Dan di bagian pemantau risiko, checklist ini membantu memastikan apakah risiko dipantau secara berkala dengan adanya indikator peringatan dini yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko utama tersebut. Nah, di sini juga checklist evaluasi diri ini tidak hanya membantu dalam penilaian sejauh mana kematangan proses penilaian risiko, tetapi juga dapat memastikan bahwa hasil dari penilaian risiko benar-benar diterapkan dalam praktik nyata dan bukan hanya formalitas. Artinya, checklist ini sangat berguna untuk mengevaluasi proses RM secara berkala dan memastikan bahwa setiap langkah manajemen risiko benar-benar efektif dan terintegrasi dengan keputusan bisnis. Petunjuk penggunaan checklist dapat dilihat pada slide yang telah kami sediakan ini. Kita Selanjutnya kita akan bahas terkait risk-based decision making yang akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Imelda Yelipele. Kepada Saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Kristiana. Sekarang kita akan membahas konsep risk-based decision making, khususnya bagaimana pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks Enterprise Risk Management atau IRM. Dalam manajemen risiko berbasis IRM, semua keputusan bisnis harus mempertimbangkan risiko yang dihadapi dan bagaimana perusahaan merespon risiko tersebut. Setiap perusahaan dihadapkan pada berbagai jenis risiko, mulai dari risiko pasar, risiko kredit, hingga risiko operasional. Untuk itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan tindakan yang tepat ketika suatu risiko teridentifikasi. Di sini ada beberapa strategi utama yang bisa diambil dalam pengelolaan risiko, yaitu yang pertama adalah penerimaan atau penghindaran risiko. Di dalam beberapa kasus perusahaan, mungkin memilih untuk menerima risiko tertentu, terutama jika risiko tersebut dianggap memiliki dampak kecil dan berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, risiko operasional sehari-hari dapat dianggap dapat diterima karena sudah ada sistem pengendalian internal yang cukup kuat. Nah, di sisi lain ada juga risiko yang mungkin dihindari karena dampaknya yang terlalu besar atau perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk menanganinya. Nah, penghindaran risiko ini berarti perusahaan memilih untuk tidak terlibat dalam aktivitas atau investasi yang memiliki risiko yang terlalu tinggi. Misalnya, suatu bank memutuskan untuk tidak terlibat dalam produk derivatif yang sangat beresiko karena di mana transaksi derivatif ini fluktuasi pasarnya yang tidak dapat diprediksi. Kemudian langkah yang kedua adalah memitigasi resiko. Mitigasi resiko ini adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak atau probabilitas dari resiko tersebut. Nah, dalam dunia perbankan, mitigasi resiko bisa berupa pengetatan prosedur, pengetatan prosedur pemberian kredit untuk mengurangi kemungkinan kredit macet atau meningkatkan sistem keamanan digital untuk melindungi data nasabah dari resiko kebocoran. Nah, dengan mitigasi risiko yang tepat, perusahaan dapat menurunkan eksposur terhadap risiko-risiko tertentu tanpa sepenuhnya menghindari aktivitas yang beresiko. Selanjutnya, kita punya konsep penetapan harga berbasis risiko. Penetapan harga berbasis risiko ini adalah strategi yang diterapkan dalam industri keuangan di mana harga atau suku bunga yang dikenakan kepada nasabah disesuaikan dengan tingkat risiko yang perusahaan miliki. Misalnya nasabah dengan riwayat kredit yang buruk mungkin akan dikenakan suku bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi resiko gagal bayar. Nah, penetapan harga berbasis resiko ini juga memungkinkan perusahaan untuk tetap mengambil resiko tetapi dengan kompensasi yang sepadan dengan tingkat resiko yang dihadapi. Strategi lainnya adalah transfer resiko, di mana perusahaan memindahkan resiko kepada pihak lain, misalnya dengan menggunakan asuransi atau kontrak hedging. Di dalam konteks ini, perusahaan membayar premi kepada perusahaan asuransi
untuk melindungi aset-aset tertentu dari resiko yang tidak dapat perusahaan kendalikan, seperti bencana alam atau kerugian besar akibat fluktuasi pasar. Nah, dengan cara ini, resiko finansial yang signifikan dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Dan terakhir, kita perlu membahas alokasi sumber daya di dalam pengambilan keputusan berbasis resiko. Alokasi sumber daya menjadi sangat penting. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan itu mengalokasikan sumber daya, baik itu waktu, tenaga, maupun dana ke area yang paling beresiko tinggi. Misalnya, jika penilaian resiko menunjukkan bahwa ada resiko tinggi di bagian divisi IT terkait keamanan data, maka sumber daya lebih banyak mungkin dialokasikan untuk meningkatkan sistem keamanan dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran data. Nah, ini adalah cara perusahaan memprioritaskan resiko dan memastikan bahwa langkah mitigasi dilakukan di tempat yang paling dibutuhkan atau membutuhkan. Next. Sekarang kita akan membahas bagaimana Enterprise Risk Management atau ERM ini tidak hanya membantu dalam mengelola resiko, tetapi juga menciptakan nilai bagi perusahaan. Nah, salah satu keuntungan terbesar dari ERM adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan manajemen resiko ke dalam strategi bisnis perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Di sini bagaimana IRM dapat menciptakan nilai. Yang pertama, dengan IRM, manajemen risiko tidak lagi dipandang sebagai fungsi terpisah dari operasi bisnis sehari-hari. Sebaliknya, IRM membantu mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam strategi bisnis perusahaan. Artinya, setiap keputusan strategis, apakah itu investasi, pengembangan produk baru, atau investasi ekspansi ke pasar baru, dilakukan dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang ada. Nah, ini untuk memastikan bahwa resiko tidak diabaikan, tetapi dikelola secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, ketika perusahaan ingin masuk ke pasar baru yang beresiko tinggi, IRM memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi resiko-resiko utama yang terkait dengan pasar tersebut, seperti contohnya resiko politiknya bagaimana, atau fluktuasi nilai tukarnya seperti apa. Nah, berdasarkan analisis ini, perusahaan bisa mengambil langkah mitigasi seperti melakukan hedging atau membuat rencana kontingensi sebelum masuk ke pasar tersebut. Dengan cara ini, resiko-resiko tersebut dapat dikelola dengan lebih baik dan peluang bisnis bisa dioptimalkan. Nah, selain membantu dalam pengambilan keputusan, IRM juga meningkatkan efisiensi operasional ketika perusahaan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang resiko yang perusahaan hadapi. Perusahaan bisa lebih proaktif dalam menanggulanginya sehingga dapat mengurangi gangguan operasional. Sebagai contoh, dengan sistem IRM yang baik, perusahaan bisa memantau resiko-resiko operasional secara real time dan melakukan tindakan pencegahan lebih awal sebelum masalah menjadi lebih besar. Ini mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk menangani krisis yang sudah terjadi. Contoh lain adalah dalam hal pengelolaan rantai pasokan, di mana jika perusahaan dapat mengidentifikasi resiko rantai pasokan seperti contohnya keterlambatan pengiriman bahan baku atau gangguan logistik, maka perusahaan bisa merencanakan lebih baik dengan mendiversifikasi pemasok atau menyimpan cadangan yang cukup. Dengan ini, proses operasional menjadi lebih efisien karena perusahaan tidak terganggu oleh resiko-resiko yang tidak terduga. Kemudian IRM juga memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan berbasis resiko. Dengan data resiko yang terintegrasi ke dalam sistem IRM, manajemen dapat melihat secara langsung resiko apa yang dihadapi dan bagaimana resiko tersebut dapat mempengaruhi berbagai keputusan bisnis. Ini memberikan manajemen gambaran yang lebih jelas tentang konsekuensi dari setiap keputusan dan memungkinkan perusahaan untuk memilih opsi yang paling menguntungkan dengan resiko yang dapat ditoleransi. Sebagai contoh, ketika perusahaan memutuskan untuk berinvestasi dalam teknologi baru, IRM ini memungkinkan manajemen untuk menilai resiko terkait seperti resiko implementasi teknologi atau resiko keamanan datanya seperti apa.
Berdasarkan penilaian ini, perusahaan bisa memilih teknologi yang tepat dengan memitigasi resiko yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga keputusan tersebut menjadi lebih terukur dan lebih tepat. Pada akhirnya, tujuan daripada IRM adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Dengan mengintegrasikan manajemen resiko ke dalam seluruh aspek bisnis, perusahaan tidak hanya menghindari potensi kerugian, tetapi juga bisa mengidentifikasi peluang-peluang baru yang bisa diambil. IRM membantu perusahaan untuk menjadi lebih adaptif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian, sehingga perusahaan bisa terus tumbuh meskipun berada di lingkungan yang beresiko tinggi. Dengan IRM juga, perusahaan tidak hanya berfokus pada menghindari kerugian, tetapi juga mengelola resiko secara proaktif untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, perusahaan yang mampu mengelola resiko dengan baik akan lebih dipercaya oleh para investor, mitra bisnis, dan pelanggan. Karena perusahaan ini menunjukkan bahwa resiko yang ada mereka kendalikan dengan baik. Next. Nah, pada bagian ini kita akan membahas perbedaan antara pelaporan tradisional dan pelaporan berbasis dashboard, serta mengapa dashboard menjadi semakin penting dalam manajemen risiko yang modern ini. Nah, pelaporan tradisional ini, pertama mari kita lihat kelemahan daripada pelaporan tradisional. Di dalam pelaporan tradisional, laporan biasanya disajikan dalam bentuk dokumen yang cukup panjang dengan data angka dan narasi yang deskriptif. Nah, meskipun ini memberikan banyak detail, tetapi pelaporan tradisional ini memiliki kelemahan. Contoh bahwa di pelaporan tradisional ini, yang pertama adalah berlebihan di dalam data. Laporan tradisional cenderung membanjiri manajemen dengan terlalu banyak informasi yang seringkali justru malah sulit untuk segera dianalisis karena terlalu banyak. Setumpuk laporan yang terdiri dari puluhan halaman membuat manajemen atau para pembacanya ini sulit untuk menemukan informasi yang paling relevan secara cepat. Kemudian, yang kedua kelemahannya adalah tidak ringkas. Karena format yang panjang, pelaporan tradisional tidak memberikan gambaran cepat tentang status resiko atau kinerja bisnis. Manajemen harus menggali informasi secara manual untuk memahami situasi secara keseluruhan. Kemudian kelemahan yang ketiga dari pelaporan tradisional adalah kurang relevansi waktu. Nah, di dalam pelaporan tradisional, data seringkali sudah kadaluarsa atau tidak real time, sehingga keputusan yang diambil tidak berdasarkan informasi yang paling mutakhir atau yang terupdate. Ini menjadi tantangan besar, terutama dalam lingkungan bisnis yang bergerak cepat, seperti sektor perbankan atau keuangan. Nah, kita bandingkan dengan pelaporan berbasis dashboard, di mana pelaporan berbasis dashboard ini memiliki beberapa keunggulan. Sebaliknya dengan pelaporan tradisional, di mana pelaporan berbasis dashboard ini menawarkan solusi yang lebih efisien dan relevan untuk manajemen risiko. Dashboard adalah alat visual yang menyajikan data secara ringkas dan interaktif, di mana dashboard ini memungkinkan manajemen untuk mendapatkan gambaran lebih cepat tentang resiko dan kinerja dengan cara yang jauh lebih efektif. Di sini ada beberapa keunggulan daripada dashboard, yaitu yang pertama adalah dia ringkas dan visual. Salah satu keunggulan utama dari dashboard adalah bahwa informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik, diagram, atau indikator visual yang mudah dipahami. Hal ini memudahkan si manajemen untuk melihat tren dan menganalisis resiko tanpa harus membaca laporan yang panjang. Informasi yang penting ditonjolkan sehingga manajemen bisa segera fokus pada area yang membutuhkan perhatian. Keunggulan yang kedua adalah relevansi real time. Dalam pelaporan berbasis dashboard, data seringkali bersifat real time. Nah, ini berarti manajemen dapat melihat perubahan risiko atau kinerja bisnis saat ini, bukan data yang sudah berlalu beberapa minggu atau bulan lalu. Kemampuan untuk memantau risiko secara real time memungkinkan manajemen untuk merespon masalah dengan cepat sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis.
Keunggulan yang ketiga adalah interaktif. Dashboard seringkali interaktif, artinya manajemen dapat menyaring data berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Misalnya, mereka dapat memilih untuk melihat informasi resiko dari unit bisnis tertentu atau melihat tren historis dalam jangka waktu tertentu. Fitur-fitur ini memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh pelaporan tradisional. Nah, keunggulan yang keempat, prioritas pada data penting. Dashboard membantu menyaring informasi yang paling relevan bagi si pengguna, sehingga manajemen tidak perlu membuang waktu menelusuri data yang tidak penting. Risiko-risiko yang paling tinggi atau KPI yang tidak mencapai target bisa ditampilkan di bagian depan, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti. Nah, di sini eh, mengapa dashboard lebih relevan di era digital. Dashboard sangat relevan di era digital saat ini, terutama karena dunia bisnis bergerak dengan cepat dan membutuhkan respon yang gesit. Dalam dunia perbankan, misalnya, resiko pasar atau likuiditas bisa berubah drastis dalam beberapa hitungan menit. Dengan menggunakan dashboard, eh, bank dapat memantau perubahan ini secara real time dan mengambil tindakan sebelum masalah membesar. Hal ini sulit dilakukan jika kita masih menggunakan laporan secara tradisional. Kemudian, selain itu, dashboard juga memberikan visibilitas yang lebih besar kepada manajemen senior dan para pemangku kepentingan lainnya. Eh, di sini dashboard bisa manajemen bisa mengakses informasi kapan saja dan dari mana saja selama memiliki akses ke sistem. Ini membuat para pengambil keputusan dapat melakukan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Next. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu aplikasi umum dashboard dan melihat bagaimana dashboard itu digunakan untuk memantau matriks kinerja utama dan risiko secara real time. Dashboard sudah menjadi alat penting dalam manajemen bisnis modern, terutama dalam konteks Enterprise Risk Management atau ERM. Yang pertama, dashboard digunakan oleh perusahaan untuk memantau matriks kinerja utama atau KPI. Nah, KPI ini adalah indikator yang memberikan gambaran tentang seberapa baik sih perusahaan beroperasi terhadap target yang telah ditetapkan. Di mana dengan dashboard ini, informasi tentang KPI dapat disajikan dalam bentuk visual yang mudah dimengerti seperti grafik, bagan, atau indikator warna. Sebagai contoh, dalam industri perbankan, salah satu KPI utama adalah rasio kredit bermasalah atau NPL. Nah, dalam dashboard dapat memberikan tampilan secara real-time tentang persentase kredit bermasalah di berbagai cabang atau unit bisnis bank, lengkap dengan pembanding historisnya. Manajemen juga dapat melihat apakah angka ini naik atau turun, serta bagaimana tren ini mempengaruhi kesehatan keuangan bank secara keseluruhan. Ini memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan cepat jika angka kredit bermasalah melebihi batas yang telah ditentukan. Nah, penggunaan dashboard ini tidak hanya untuk KPI, dashboard juga sangat efektif untuk memantau resiko secara real time. Resiko bisnis bisa berubah dengan cepat, dan dashboard memungkinkan manajemen untuk memantau eksposur resiko secara langsung, sehingga manajemen bisa bertindak sebelum resiko tersebut berdampak besar pada perusahaan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional mungkin menggunakan dashboard untuk memantau fluktuasi nilai tukar yang bisa berdampak pada profitabilitasnya mereka. Nah, jika dashboard menunjukkan adanya perubahan drastis pada kurs mata uang yang bisa memicu resiko kerugian, manajemen bisa segera mengambil langkah mitigasi seperti melakukan lindung nilai atau hedging untuk mengurangi dampak daripada fluktuasi tersebut. Nah, contoh lain dalam manajemen risiko operasional, di industri manufaktur, dashboard dapat digunakan untuk memantau downtime mesin, yaitu waktu di mana mesin tidak beroperasi. Jika dashboard menunjukkan bahwa downtime melebihi batas yang diizinkan, manajemen bisa segera memeriksa penyebabnya dan melakukan perbaikan sebelum hal ini mempengaruhi produksi secara keseluruhan.
Dengan data yang real time ini, resiko operasional bisa dikendalikan dengan lebih baik. Nah, kemudian salah satu keunggulan utama dari dashboard adalah kemampuannya untuk memberikan monitoring secara real time. Data yang ditampilkan di dashboard biasanya bersifat dinamis dan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru. Ini sangat berbeda dengan laporan tradisional yang hanya memberikan data statis dan seringkali sudah kadaluarsa. Dengan monitoring real time, manajemen tidak perlu menunggu akhir bulan atau akhir kuartal untuk mendapatkan laporan risiko atau kinerja. Manajemen bisa langsung melihat apa yang sedang terjadi, baik itu terkait kinerja keuangan, operasional, atau risiko yang dihadapi. Ini memungkinkan manajemen lebih cepat dalam pengambilan keputusan yang tepat dan menghindari masalah yang lebih besar di masa depan. Contoh visualisasi dashboard, contohnya saya ingin mengilustrasikan bagaimana si dashboard ini menampilkan informasi. Bayangkan sebuah dashboard ini menampilkan peta resiko untuk sebuah perusahaan, di mana resiko-resiko utama seperti resiko likuiditas, kredit, atau resiko operasional ditampilkan dengan indikator warna yang menunjukkan tingkat keparahannya. Contoh warna hijau untuk menunjukkan bahwa resiko berada dalam batas toleransi, sementara merah menunjukkan adanya potensi bahaya yang hanya segera ditindaklanjuti, yang harus segera ditindaklanjuti. Nah, ini membuat dashboard sangat intuitif atau mudah diakses oleh semua level manajemen, mulai dari manajer operasional hingga direksi. Next. Nah, pada bagian ini kita akan membahas pentingnya implementasi IRM dashboard dalam manajemen risiko perusahaan. IRM dashboard dirancang untuk memfasilitasi pengambilan keputusan strategis dengan menampilkan data yang relevan dengan risiko dan kinerja bisnis secara visual dan intuitif. Dashboard yang efektif dapat menjadi alat yang sangat berharga bagi manajemen dalam mengelola risiko dan mencapai tujuan bisnis. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa desain dashboard sangat menentukan apakah manajemen dapat dengan mudah menggunakan informasi yang ditampilkan untuk mendukung keputusan strategis. Nah, desain yang baik ini memungkinkan para pengguna melihat informasi penting secara langsung tanpa harus menggali lebih dalam ke dalam lebih detail dengan yang berlebihan. Kemudian dashboard yang mendukung keputusan strategis harus memberikan visualisasi yang jelas tentang dua elemen kunci. Ada resiko utama dan target kinerja. Kenapa ini penting? Karena dalam manajemen resiko kita harus bisa menyeimbangkan antara resiko yang dihadapi dan pencapaian target bisnis. Dashboard memungkinkan kita untuk melihat keduanya secara bersamaan sehingga manajemen bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan relevan. Sebagai contoh, jika target kinerja utama perusahaan adalah mencapai pertumbuhan pendapatan 10% dalam setahun, dan pada saat yang sama, dashboard menunjukkan peningkatan risiko kredit. Manajemen dapat segera mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan agar target pertumbuhan 10% tersebut tetap bisa dicapai tanpa mengambil risiko yang berlebihan. Nah, dashboard yang efektif dalam konteks enterprise risk management harus memiliki fokus pada visualisasi resiko utama. Resiko utama adalah resiko yang dapat berdampak signifikan pada kelangsungan bisnis atau pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dalam hal ini, dashboard harus menampilkan indikator resiko utama seperti resiko kredit, likuiditas, resiko operasional, atau resiko pasar secara jelas. Kemudian, salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan menggunakan indikator visual seperti warna untuk menunjukkan status resiko. Sebagai contoh, resiko yang berada dalam batas toleransi bisa ditandai warna hijau, sedangkan resiko yang mendekati atau melampaui ambang batas akan berwarna kuning atau merah. Nah, ini memberikan sinyal-sinyal visual yang kuat kepada manajemen tentang area resiko yang perlu mendapat perhatian lebih. Selain itu, dashboard juga harus menampilkan tren historis daripada risiko tersebut.
Jika manajemen bisa melihat bahwa risiko kredit meningkat selama beberapa bulan terakhir, mereka dapat dengan cepat melakukan analisis lebih lanjut dan mengambil tindakan korektif sebelum risiko tersebut menjadi masalah yang lebih besar lagi. Kemudian menampilkan target kerja. Nah, selain resiko, target kinerja juga harus menjadi bagian utama daripada dashboard. Manajemen perlu melihat bagaimana kinerja perusahaan saat ini dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini bisa meliputi target pendapatan, efisiensi biaya, pertumbuhan pasar, atau rasio profitabilitas. Dengan menampilkan target kinerja di samping resiko, dashboard memberikan gambaran yang lengkap tentang keseimbangan antara resiko dan pencapaian bisnis. Sebagai contoh, dalam konteks perbankan, jika dashboard menunjukkan bahwa target pertumbuhan kredit tercapai, tetapi pada saat yang sama, resiko gagal bayar atau NPL pun meningkat. Manajemen perlu mempertimbangkan kembali strategi pertumbuhan mereka. Mungkin perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan pemberian kredit atau meningkatkan upaya mitigasi resiko untuk menjaga agar kinerja perusahaan tetap sehat dan seimbang. Kemudian, mengintegrasikan data untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Salah satu hal yang penting dari dashboard yang dirancang dengan baik adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Nah, ini memungkinkan para manajemen untuk melihat seluruh gambaran secara menyeluruh tanpa harus berpindah-pindah antara sistem satu dengan sistem yang lainnya. Semua informasi resiko dan kinerja dikonsolidasikan dalam satu tempat yang sama, membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Di mana dengan data yang tersaji secara real time dan terintegrasi, manajemen bisa lebih cepat dalam merespon resiko yang muncul dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah berdasarkan informasi yang paling mutakhir. Ini meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan yang sangat penting dalam lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Next. Sekarang kita akan membahas praktek yang berkembang dalam dashboard reporting, khususnya bagaimana integrasi antara pelaporan resiko dengan kinerja bisnis. Pelacakan kejadian risiko dan kebijakan eskalasi risiko telah menjadi komponen penting dalam manajemen risiko yang modern, di mana integrasi pelaporan risiko adalah salah satu praktek terbaik yang berkembang dalam pelaporan berbasis dashboard adalah integrasi pelaporan risiko dengan kinerja bisnis. Pada dasarnya, perusahaan tidak hanya memantau risiko, tetapi juga bagaimana risiko tersebut mempengaruhi kinerja operasional dan finansial mereka. Nah, di dalam dashboard yang efektif, informasi risiko seperti risiko kredit, likuiditas, atau operasional diintegrasikan dengan KPI. Ini membantu si manajemen untuk memahami hubungan antara risiko dan kinerja. Sebagai contoh, jika resiko kredit meningkat, bagaimana hal tersebut berdampak pada target pendapatan atau profitabilitas perusahaan. Dengan integrasi ini, manajemen dapat segera melihat dampak resiko pada kinerja dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Kemudian, hal penting karena dalam dunia bisnis modern, risiko tidak dapat dilihat secara terpisah atau satu persatu dari kinerja perusahaan. Misalnya, ketika perusahaan mencapai target penjualan yang tinggi, tetapi melihat peningkatan risiko piutang tidak tertagih, perusahaan harus mempertimbangkan apakah mereka perlu memperketat kebijakan kredit untuk menjaga stabilitas keuangan atau tidak. Integrasi antara pelaporan risiko dan kinerja bisnis memungkinkan perusahaan untuk melakukan evaluasi risiko yang lebih strategis, di mana pelacakan kejadian risiko, risk event tracking, adalah praktek terbaik lainnya secara real time melalui dashboard. Nah, pelacakan ini memungkinkan perusahaan untuk memantau kejadian risiko atau insiden yang sudah terjadi seperti gangguan operasional, serangan cyber, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi.
Melalui dashboard ini, kejadian-kejadian resiko bisa ditandai dan dilacak dari waktu ke waktu. Manajemen bisa melihat berapa kali kejadian resiko terjadi dalam periode tertentu dan bagaimana perusahaan meresponnya. Sebagai contoh, jika dashboard menunjukkan adanya peningkatan kejadian pelanggaran data dalam 1 bulan terakhir, manajemen dapat segera menindaklanjutinya dengan memperkuat sistem keamanan atau mengadakan eh, pelatihan bagi karyawan. Selain itu, pelacakan ini memungkinkan manajemen untuk melihat pola kejadian risiko, apakah kejadian tersebut terus berulang atau ada tren peningkatan dalam area tertentu. Dengan informasi ini, perusahaan bisa lebih proaktif dalam menerapkan langkah-langkah mitigasi sebelum risiko tersebut menyebabkan dampak yang lebih besar. Nah, yang terakhir adalah kebijakan eskalasi resiko, di mana dashboard memainkan peran penting dalam mendukung proses ini. Kebijakan eskalasi resiko mengatur bagaimana dan kapan resiko tertentu perlu diangkat ke level manajemen yang lebih tinggi untuk mendapatkan perhatian dan tindakan yang lebih cepat. Dashboard yang efektif membantu mengotomatisasi proses eskalasi resiko. Misalnya, jika resiko tertentu seperti penurunan cadangan kas atau fluktuasi suku bunga yang ekstrim melebihi ambang batas yang telah ditetapkan, dashboard akan memberikan peringatan otomatis kepada manajemen. Ini bisa berupa indikator visual seperti warna merah tadi pada dashboard atau notifikasi langsung yang dikirimkan kepada tim manajemen yang relevan. Di sini dengan kebijakan eskalasi yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa resiko-resiko besar segera ditangani oleh pihak yang berwenang sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam sektor keuangan, resiko pasar yang meningkat melebihi batas toleransi bisa langsung disampaikan kepada manajemen senior atau komite resiko untuk segera dievaluasi atau diambil tindakan mitigasi, seperti melakukan hedging atau restrukturisasi portofolio. Nah, di sini mengapa sih praktek-praktek ini penting? Praktek ini penting karena integrasi antara pelaporan resiko dengan kinerja bisnis. Pelacakan kejadian resiko dan kebijakan eskalasi resiko adalah kunci bagi perusahaan untuk mengelola resiko secara proaktif. Praktek-praktek ini memungkinkan si perusahaan untuk melihat resiko dan kinerja dalam satu kerangka, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada data yang relevan dan terkini. Di mana dengan adanya pelacakan kejadian resiko, manajemen tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga bisa mendeteksi resiko lebih awal, mengidentifikasi polanya bagaimana, dan mengambil tindakan mitigasi sebelum dampak resiko itu membesar. Selain itu juga, kebijakan eskalasi memastikan bahwa tidak ada resiko yang terlewatkan, dan setiap resiko yang signifikan langsung ditangani oleh manajemen yang tepat. Next. Sekarang kita melihat studi kasus best practice dari salah satu bank di Indonesia, yaitu Bank Mandiri, dalam penerapan IRM. Implementasi IRM di Bank Mandiri telah menjadi contoh yang baik tentang bagaimana manajemen risiko diterapkan secara komprehensif di sektor perbankan. Yang pertama, penilaian risiko tahunan menjadi fondasi utama dalam sistem IRM Bank Mandiri, di mana setiap tahun Bank Mandiri melakukan penilaian risiko menyeluruh di seluruh unit bisnis mereka, dari risiko kredit, operasional, hingga risiko pasar. Kemudian penilaian risiko ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memprioritaskan risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Di mana dengan melakukan penilaian ini setiap tahunan, Bank Mandiri memastikan bahwa mereka selalu siap menghadapi tantangan baru yang muncul di pasar yang dinamis. Selain itu juga mitigasi resiko kredit merupakan salah satu fokus utama dari Bank Mandiri, di mana sebagai bank yang besar, eksposur terhadap resiko kredit juga sangat signifikan, terutama dalam pemberian pinjaman kepada nasabah, baik individu maupun korporasi. Bank Mandiri menggunakan berbagai mekanisme mitigasi seperti penilaian kelayakan kredit yang ketat, diversifikasi portofolio, serta peningkatan cadangan untuk kredit bermasalah, di mana langkah ini membantu mereka
eh, membantu Bank Mandiri mengurangi kemungkinan kredit macet yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keuangan bank. Kemudian salah satu inovasi penting dalam implementasi IRM di Bank Mandiri adalah penggunaan dashboard untuk pelaporan real time. Dengan dashboard ini, manajemen Bank Mandiri dapat memantau resiko-resiko utama seperti resiko likuiditas, resiko kredit, resiko operasional secara langsung dan real time. Data yang terus diperbaharui memungkinkan para manajemen untuk segera merespon setiap perubahan kondisi pasar atau meningkatnya eksposur resiko. Contohnya, jika dashboard, jika dalam tampilan dashboard eh, menunjukkan peningkatan resiko likuiditas, bank dapat segera menyesuaikan kebijakan likuiditas atau mengamankan sumber pendanaan tambahan untuk menjaga keseimbangan keuangan. Kemudian, Bank Mandiri juga telah menerapkan teknologi canggih dalam manajemen resiko. Penggunaan teknologi seperti sistem analitik prediktif dan algoritma untuk memprediksi resiko memungkinkan bank untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola-pola resiko secara lebih cepat dan akurat, di mana dengan teknologi ini, Bank Mandiri dapat membuat keputusan berbasis data yang lebih baik dan lebih cepat dalam mengambil tindakan mitigasi resiko. Ini memberikan Bank Mandiri keunggulan dalam menghadapi resiko yang kompleks dan berubah dengan cepat. Next. Di sini pembelajaran pertama yang dapat kita ambil dari implementasi IRM di Bank Mandiri adalah keterlibatan para manajemen senior yang sangat penting, di mana di Bank Mandiri ini manajemen senior secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan resiko. Mereka tidak hanya menerima laporan, tetapi juga secara aktif memantau dashboard resiko dan melakukan evaluasi atas resiko-resiko strategis yang dihadapi oleh bank. Nah, keterlibatan ini memastikan bahwa manajemen risiko di Bank Mandiri bukan hanya formalitas, tetapi menjadi bagian integral dari strategi bisnisnya mereka. Pembelajaran yang berikutnya adalah tentang pentingnya penggunaan teknologi dalam IRM. Bank Mandiri telah menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seperti dashboard real time dan analitik data dapat membuat manajemen risiko menjadi lebih efektif dan efisien. Teknologi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, berbasis data yang akurat, dan memastikan bahwa risiko yang terpantau setiap saat ini adalah contoh bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam manajemen risiko untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, Bank Mandiri juga menerapkan pendekatan komprehensif untuk pengelolaan resiko. Tidak hanya fokus pada satu jenis resiko, tetapi semua resiko yang relevan, baik itu resiko kredit, operasional, pasar, ditangani secara holistik. Dengan menggunakan penilaian resiko tahunan dan pemantauan secara real time, Bank Mandiri dapat melihat secara keseluruhan gambaran resiko yang dihadapi perusahaan, di mana pendekatan ini membantu Bank Mandiri dalam menjaga stabilitas keuangan dan mempertahankan keunggulan kompetitif mereka di pasar. Next. Sekarang mari kita eh, simpulkan apa yang telah kami sampaikan tentang risk assessment, risk-based decision making, dan dashboard reporting, serta bagaimana ketiganya memainkan peranan yang penting dalam manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, kita telah membahas bagaimana risk assessment adalah fondasi utama dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaan. Penilaian risiko yang baik memungkinkan perusahaan untuk memprioritaskan risiko berdasarkan dampak dan probabilitasnya, sehingga bisa fokus pada risiko yang paling kritis. Kemudian kita juga melihat pentingnya risk-based decision making. Di sini pengambilan keputusan yang berbasis risiko
memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil, apakah itu keputusan strategis atau operasional, sudah mempertimbangkan resiko-resiko yang ada. Nah, ini memungkinkan perusahaan untuk lebih terukur dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi potensi kerugian. Terakhir, dashboard reporting telah menjadi alat penting dalam memantau resiko dan kinerja bisnis secara real time. Dengan visualisasi yang jelas dan informasi yang selalu diperbaharui, dashboard membantu manajemen melihat gambaran besar resiko dan mengambil tindakan korektif yang cepat. Dan dampak positif dari penerapan IRM yang efektif di sektor perbankan membawa dampak positif yang sangat besar. Sebagai contoh, studi kasus Bank Mandiri menunjukkan bahwa IRM membantu bank mengidentifikasi risiko kredit, operasional, dan pasar lebih cepat, serta memberikan kemampuan untuk merespon risiko-risiko tersebut dengan langkah mitigasi yang tepat. Kemudian dengan IRM yang efektif, bank tidak hanya mampu menjaga stabilitas finansial, tetapi juga dapat mengoptimalkan peluang-peluang bisnis dengan risiko yang terukur. Hal ini sangat penting dalam industri perbankan yang selalu menghadapi ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pasar. IRM yang baik juga membantu membangun kepercayaan daripada investor, nasabah, maupun regulator karena perusahaan menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas resiko-resiko yang dihadapi. Next. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah pentingnya integrasi manajemen risiko dalam strategi bisnis untuk menciptakan nilai jangka panjang. Terakhir, satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pembahasan ini adalah pentingnya mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam strategi bisnis perusahaan. Ketika manajemen risiko bukan hanya berfungsi sebagai langkah reaktif, tetapi menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan strategis, perusahaan dapat lebih proaktif dalam menghadapi risiko. Integrasi manajemen risiko memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang. Nah, perusahaan yang mampu mengelola risiko dengan baik akan lebih tahan terhadap krisis, lebih cepat beradaptasi dengan segala perubahan, dan lebih siap memanfaatkan peluang yang muncul di pasar. Pada akhirnya, menciptakanlah pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan stabil. Sebagai penutup, penting juga untuk diingat bahwa manajemen risiko bukan hanya untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk mengelola risiko, untuk menciptakan peluang, dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan risk assessment, risk-based decision making, dan dashboard reporting yang baik dalam IRM memberikan perusahaan alat yang mereka butuhkan untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan peluang, memastikan pertumbuhan yang stabil, dan menciptakan nilai yang berkelanjutan. IRM bukan hanya alat untuk menghadapi risiko, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi bisnis. Next. Sebelum kita masuk ke sesi penutup, kami akan memberikan referensi utama yang menjadi dasar dari materi yang telah kami sampaikan. Buku yang kami gunakan adalah Enterprise Risk Management From Incentive to Control, karya James Lam, edisi kedua, yang merupakan salah satu buku terkemuka dalam manajemen risiko, di mana buku ini sangat komprehensif dalam membahas berbagai aspek IRM, termasuk topik yang telah kami sampaikan, yaitu risk assessment di capture 23, risk-based decision making di capture 24, dan dashboard reporting di capture 25. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya, Ibu Kristiana. Baik, terima kasih. Dengan demikian, paparan materi yang telah kami berdua bawakan di kesempatan ini, semoga informasi yang telah kami berdua sampaikan dapat memberi perspektif dan juga menambah wawasan tentang pentingnya risk assessment, risk-based decision, dan making dashboard reporting.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.